Halo, selamat malam. Malam, Mas. Mohon maaf sebelumnya, apakah benar saat ini saya sedang berbicara dengan Mas Krisna Alif Pratama? Iya, Mas, benar dengan saya sendiri, Mas. Baik, kalau begitu supaya terlihat lebih akrab, semisal saya panggil dengan Mas Krisna boleh? Boleh, Mas, boleh boleh. Oke, Mas Krisna, apa kabar hari ini, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Baik, Mas Krisna, sebelum kita masuk pada sesi konseling online kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Jayus Andrianto. Mas Krisna boleh memanggil saya dengan Jayus atau boleh juga Andri. Saya adalah seorang psikolog yang saat ini bekerja pada Biro Layanan Psikologi di sini. Saat ini saya juga sedang mengisi kesibukan saya sehari-hari sebagai salah satu pengajar, Mas, pada Universitas Negeri di Yogyakarta. Nah, Mas Krisna, saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Mas Krisna karena sudah mau menghubungi saya ya untuk mendampingi Mas Krisna selama sesi konseling ini berlangsung nantinya. Baik Mas, apakah sampai di sini ada yang ingin Mas Krisna tanyakan barangkali terkait perkenalan kita? Uh, Nggak ada sih, Mas. Belum ada dulu. Baik Mas Krisna, nanti saya juga akan mendengarkan semua cerita dari Mas Krisna, baik itu keluh kesah, masalah, serta kendala yang sedang Mas Krisna alami saat ini. Nah, Mas Krisna tidak usah takut, dalam sesi konseling kita kali ini, saya akan menjaga kerahasiaan semua informasi yang Mas Krisna berikan kepada saya. Jadi Mas Krisna tidak perlu khawatir ya, dan semisal nanti di pertengahan sesi konseling ini berlangsung, lalu saya menemukan sepertinya ada indikasi nih Mas Krisna bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang-orang di sekitar Mas Krisna seperti keluarga, teman maupun orang terdekat Mas Krisna, maka saya mempunyai hak untuk memberitahukan hal tersebut kepada atasan saya pada biro layanan kami ini. Bagaimana? Sampai di sini apakah Mas Krisna sudah paham atau ada yang ingin Mas Krisna tanyakan? Iya, Mas, udah paham sampai di sini. Oke, kalau begitu Mas bisa kita mulai ya sesi konseling kita ini. Iya, Mas, Jayus. Baik Mas Krisna, kalau boleh saya tahu nih, apa yang membuat Mas Krisna mau menghubungi biro layanan kami ini? Oh iya, jadi gini, Mas. Saya ingin menghubungi biro layanan ini karena saya tuh sedang kecewa, Mas. Sedang stres. Saya menghubungi biro layanan ini ya pengennya setelah nanti saya mengikuti sesi konseling ini, saya berharap bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Biar Oh, saya tuh bisa jadi merasa lebih baik aja sih ke depannya. oh baik, seperti itu ya. Baik Mas, sejak kapan nih Mas Krisna mulai merasakan hal demikian? Jadi Mas, saya mulai ngerasa stres ini tuh sejak perkuliahan dilakukan secara online sih Mas. Hmm. Tapi saya baru merasa stres banget itu ya sekitar 4 bulan ini. Oh, oke. Kalau boleh saya tahu, apa saja yang membuat Mas Krisna merasa stres selama 4 bulan terakhir ini? Saya tuh sering ngerasa pusing Mas, karena setiap hari kok selalu ada aja tugas-tugas baru yang Hmm. di-upload secara tiba-tiba gitu. Nah, selain itu juga banyak dosen nih yang sering ngadain meet terlalu malam Mas. Hmm. Pernah loh ada dosen ngadain meet mulai dari jam 9 malam dan selesainya sekitar jam 11 malam Mas. Wah, pastinya sangat melelahkan sekali ya Mas Krisna. Saya dulu pernah Mas, punya pengalaman yang sedikit hampir sama dengan Mas Krisna. Ya kayak tugas kuliah yang tiap harinya makin nambah banyak, terus jam kuliah yang tidak sesuai dengan jam istirahat kita, ditambah lagi dengan tekanan dari orang-orang terdekat kita. Ya di situ saya sempat merasakan hal yang sama Mas, stres dan kecewa. Namun terlepas dari itu semua, kembali lagi Mas ke diri kita, kembali lagi ke niat kita dari awal berkuliah. Jika kita bisa tanamkan itu semua, saya yakin Mas Krisna pasti bisa melewatinya kok. Itu ya Mas. Iya Mas, jadi kembali lagi bagaimana kita menyikapinya. Jika bisa mengatur waktu dengan baik nih, memanage waktu kuliah dan waktu keseharian dengan baik, saya yakin hal-hal di awal tadi yang Mas Krisna utarakan bisa Mas Krisna atasi dengan baik pula. Saya paham kok Mas, seharusnya waktu yang ada tersebut bisa kita gunakan untuk beristirahat atau barangkali mungkin bisa kita isi dengan aktivitas lainnya. Nah, ini justru malah digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan.
Ya Mas, benar sekali sih Mas. Belum lagi nih Mas, saya pernah kena marah dari orang tua saya Mas, Hmm, karena nilai-nilai kuliah saya pada jelek semua sih. hmm, Ya banyak yang turun Mas. Nah mereka juga pernah bilang kalau nilai saya segitu terus, saya pasti akan susah memperoleh pekerjaan besok-besoknya. Gitu Mas. hmm. Jadi itu yang membuat saya jadi merasa kecewa. Begitu ya. Baik Mas Krisna, jadi kalau boleh saya menyimpulkan sedikit nih, tadi Mas Krisna sempat bercerita kepada saya kalau Mas Krisna itu sejak 4 bulan belakangan ini merasa stres ya, ditandai dengan akhir-akhir ini Mas Krisna sering mengalami pusing, yang itu semua dikarenakan beban tugas-tugas dan perkuliahan yang dilakukan secara online, bahkan ada dosen yang mengadakan perkuliahan hingga larut malam ya. Ditambah lagi Hmm. Mas Krisna kecewa karena pernah kena marah dari orang tua Mas Krisna sebab mereka khawatir kalau Mas Krisna tidak bisa memperoleh pekerjaan di kemudian hari nantinya sesuai dengan harapan mereka. Seperti itu ya, Mas? Iya benar Mas, seperti itu. Oke, baik, Mas. Jadi Mas Krisna ini masih merasa kecewa ya sebab orang tua Mas Krisna seperti meragukan gitu loh kemampuan yang Mas Krisna miliki. Begitu ya. Lalu apa saja sih Mas dampak yang Mas Krisna rasakan dari kejadian atau permasalahan yang ada ini Mas? Bawaan saya akhir-akhir ini tuh rasanya capek aja sih Mas, Hmm, capek mau ngapa-ngapain lah pokoknya. Terus hmm, ya saya tuh takut Mas, kalau nanti hasil kuliah saya malah jelek lagi. Selain hmm, itu juga saya ngerasa kayak hilang mood Mas, buat belajar sama ngerjain tugas tuh udah nggak mood banget gitu loh. hmm. Ya saya jadinya keseringan mengabaikan tugas kuliah, malah saya sengaja bolos buat kuliah online Mas. Baik Mas Krisna, ternyata stres yang Mas Krisna alami saat ini sangat memberikan banyak dampak negatif ya pada diri dan kehidupan Mas Krisna. Oh iya, sebelumnya Mas Krisna tadi mengatakan bahwa Mas Krisna itu takut kalau nilai Mas Krisna jelek ya atau turun lagi. Namun kemudian Mas Krisna mengatakan juga bahwa Mas Krisna jadi sering mengabaikan tugas kuliah, bahkan sengaja untuk tidak mengikuti perkuliahan secara online yang diadakan oleh dosen. Begitu ya, Mas? Iya Mas, benar Mas. Dan kayaknya saya tuh seharusnya nggak mesti melakukan itu nggak sih Mas? Iya, Mas Krisna. Dulu waktu saya masih berkuliah, saya juga pernah merasakan hal yang sama, Mas. Saya merasa jenuh dalam belajar. Saya juga merasa bosan ngerjain tugas-tugas kuliah yang makin tambah hari makin menumpuk. Dan ketika saya merasakan hal tersebut, Mas, saya coba untuk berinisiatif untuk beristirahat terlebih dahulu, Mas. Jadi saya gunakan waktu istirahat saya itu dengan melakukan hal-hal yang saya senangi, kayak nonton film kesukaan, dengerin musik, dan lain-lain. Nah, namun ketika saya merasa diri saya sudah agak mendingan nih Mas, dan agak lebih baik, saya harus kembali belajar dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan saya segera mungkin. Begitu Mas. Ya, gitu ya Mas. Saya baru ngerti Mas. Berarti kayaknya saya harus bisa belajar ngelawan rasa malas saya sih Mas. Tapi Mas kenapa ya Mas? Dengan tuntutan tuntutan tugas yang semakin hari semakin bertambah banyak, saya kok justru merasa kayak males sih buat ngapa-ngapain. Nah, jadi gini Mas Krisna. Sebenarnya dalam teori psikologi itu, perasaan yang Mas Krisna rasakan saat ini biasanya disebut dengan istilah burnout. Nah, burnout itu sendiri adalah keadaan di mana seseorang itu mengalami kelelahan, Mas, baik secara fisik maupun secara emosional, dikarenakan beban pekerjaan yang tinggi, penurunan performa kerja, dan kehilangan semangat dalam melakukan sesuatu. Begitu, Mas Krisna. Hmm, itu ya Mas, ya pantesan aja sih ya Mas, kok belakangan ini jadi mudah marah-marah juga sama orang lain. Terkadang sama teman sekamar saya di pondok juga bahkan pernah juga sama orang tua saya sendiri sih Mas, saya marah-marah. Kadang tuh saya jadi malah bingung dengan sikap saya yang sekarang ini kok gampang marah. Oh, begitu ya. Mas Krisna marah-marah itu karena Mas Krisna masih merasa kecewa sebenarnya dengan orang tua Mas Krisna. Ketika mereka melihat hasil nilai kuliah Mas Krisna yang jelek atau menurun itu tadi. Ya, ya benar sekali sih Mas, betul sebetulnya. Sebenarnya saya tuh pengen cerita Mas, Mm. saya itu sakit hati dengan apa yang pernah mereka ngomongin ke saya. Tapi Oh, saya tuh takut nanti dibilang lawan orang tua gitu. Jadi gimana ya Mas? oke baik Mas. Nah jadi gini Mas,
Dalam ilmu psikologi yang dulu pernah saya pelajari, Mas, ada loh yang namanya kemampuan asertif. Jadi, Mas, kemampuan asertif itu merupakan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara jujur dan tegas, namun tetap menghargai perasaan orang lain, Mas. Nah, jadi Mas Krisna tidak usah khawatir, Mas Krisna tetap bisa loh menyampaikan apa yang Mas Krisna rasakan kepada orang lain secara asertif. Sehingga kesannya Mas Krisna tidak sedang melawan orang yang lebih tua dari Mas Krisna, seperti itu. Seperti itu ya Mas ini. Mhm. Wah, baru tahu ya saya. Tapi saya kok masih agak khawatir ya, agak ragu dengan respon yang nantinya akan mereka berikan kepada saya. Gimana kalau seperti itu, Mas? Baik, ketika Mas Krisna sedang berhadapan dengan orang tua Mas Krisna, coba deh untuk melawan rasa kekhawatiran tersebut, Mas. Nah, Mas Krisna coba membayangkan kalau mereka nanti itu akan menghargai pendapat apapun yang Mas Krisna utarakan. Nah, yakini saja kalau Mas Krisna itu mampu mengutarakan atau mengungkapkan perasaan serta pikiran Mas Krisna dengan baik. Ya Mas, benar juga sih Mas. Lepas nanti bagaimana respon mereka kepada saya sih, ya sendiri, ya ntar aja. Saya sendiri kan juga belum tahu gitu nanti gimana respon mereka kepada saya. Iya, Mas Krisna, benar sekali. Jadi, Mas Krisna bisa mencoba dengan memulai atau mengawali komunikasi duluan bersama mereka. Kan apa yang Mas Krisna utarakan nanti itu belum tentu juga kan, Mas, tahu bagaimana respon dari mereka, ya nggak? Nah, Iya. Nah, cobalah Mas Krisna berusaha untuk berpikir positif saja dahulu dan mencoba asertif bahwa apa yang Mas Krisna sampaikan nanti itu sudah menjadi pilihan yang tepat dari Mas Krisna. Iya, gitu ya Mas ya. Ya. Iya, Mas Krisna. Bagaimana? Apakah Mas Krisna ingin mencoba? Maksud saya, barangkali Mas Krisna ingin mempraktekkan bersama saya mungkin. Jadi seolah-olah saya ini jadi orang tuanya Mas Krisna, lalu Mas Krisna mencoba untuk memberikan respon kepada orang tua Mas Krisna. Gimana? Apa Mas Krisna bersedia? Boleh aja sih Mas, boleh. Baik, baik. Kita mulai ya, pura-puranya saya jadi orang tuanya Mas Krisna, kemudian Mas Krisna merespon saja. Siap? Siap Mas. Oke. Krisna, cobalah sekali-sekali itu dengar apa kata ayah. Berapa kali ayah sama ibu bilang, coba kalau kamu nurut apa kata ayah sama ibu dari lama, pasti nilai kamu nggak akan sejelek seperti sekarang ini kan? Iya sih ya. Makasih ya udah sering banget nasehatin saya. Nanti saya coba untuk lebih serius lagi deh buat belajar. Tapi saya minta tolong nih ya, semisal nanti nilai saya masih tetap sama, ayah sama ibu jangan marah-marah lagi ya. Karena saya jadi nggak bisa fokus konsentrasinya buat belajar. Gitu nggak sih Mas? Nah, good job. Bagus itu Mas, tepat sekali. Jadi Mas Krisna bisa mengutarakan dengan tegas, namun tetap sopan. Nyatanya barusan tadi tuh Mas Krisna bisa kok mempraktekannya dengan baik. Tidak terlihat ada kendala apapun kan? Iya dah, makasih banyak ya Mas. Oke deh Mas, nanti saya jadi paham dan ngerti sih sekarang bagaimana saya harus bersikap nanti kepada orang tua saya. Ya Mas, sama-sama. Nah, nanti bisa nih Mas Krisna praktekkan lagi ya di rumah. Nanti coba Mas Krisna lakukan kembali apa-apa saja yang sudah Mas Krisna dapatkan pada konseling kita hari ini. Nanti pada sesi konseling berikutnya, saya pengen tahu nih gimana progresnya. Bagaimana? Bisa dicoba nanti di rumah Mas Krisna? Ini saya anggap sebagai tugasnya Mas Krisna ya di rumah. Oke, baik Mas, siap-siap, bisa-bisa. Nanti saya coba praktekkan deh di rumah. Oke Mas Krisna. Nah, Mas Krisna, dari semua permasalahan yang telah Mas Krisna ceritakan kepada saya pada sesi konseling kita hari ini, saya menyimpulkan ada beberapa hal ya. Mas Krisna ingin segera bisa menempuh perkuliahan dengan baik dan nyaman. Seperti dalam hal menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan baik, lalu waktu perkuliahan yang seharusnya lebih efektif lagi, kemudian pandangan positif dari keluarga Mas Krisna terhadap progres perkuliahan yang Mas Krisna peroleh. Sehingga hal tersebut tidak akan membuat Mas Krisna menjadi kecewa dan stres. Begitu ya, Mas? Iya Mas, benar Mas, seperti itu. Dengan begitu saya yakin kalau saya pasti bisa mulai semuanya dengan baik, tanpa harus merasa kecewa dan stres. Apalagi jika nanti ditambah dengan dukungan penuh dari keluarga saya. So, saya bisa sih Mas. Iya, Mas Krisna, betul sekali.
Nah, sekarang pun Mas, saya jadi bisa memahami nih apa yang sebenarnya saya alami dan saya rasakan, serta apa aja yang perlu saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini ke depannya. Makasih banyak ya Mas. Sama-sama Mas Krisna, saya pun jadi tertarik mendengarkan dan mengetahui semua cerita dari Mas Krisna hari ini. Jadi nambah pengalaman baru ya Mas. Nah, Iya. menurut Mas Krisna nih, bagian mana sih dari proses konseling kita hari ini yang menurut Mas Krisna paling menarik? Atau barangkali ada hal baru yang Mas Krisna peroleh selama proses konseling tadi berlangsung? Ya, ya, banyak ya Mas. Tadi banyak hal baru yang saya dapat dari hasil konseling kita hari ini. Salah satunya ya, menurut saya yang paling menarik dan yang itu merupakan hal baru bagi saya, kita tuh bisa bersikap asertif kepada orang tua ya ternyata. Ya. Maksudnya kepada orang yang lebih tua usianya dari kita lah. Ya. Dengan catatan tadi asalkan tetap disampaikan dengan secara sopan dan tegas. Dan sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan dengan apa yang akan mereka berikan buat atau mereka responkan kepada kita nantinya. Intinya tetap positive thinking lah. Ya nggak sih Mas? Iya Mas Krisna. Baik kalau begitu. Wah, saya perhatikan Mas Krisna ini semakin lama semakin antusias ya. Dan saya lihat Mas Krisna memiliki keinginan buat merubah situasi yang sedang Mas Krisna alami ini. Iya Mas, intinya sekarang saya mau berubah deh. Saya nggak usah khawatir lagi deh dan selalu positive thinking aja ke depannya. Sekali lagi makasih banyak ya Mas. Sama-sama Mas Krisna. Apakah barangkali ada hal lain lagi yang ingin Mas Krisna sampaikan atau tanyakan mungkin? Untuk sekarang saya rasa udah cukup bagus sih Mas. Baik Mas, kalau begitu sesi konseling online kita hari ini saya akhiri dulu ya Mas. Untuk jadwal konseling kita selanjutnya nanti akan saya kabari melalui WhatsApp. Terima kasih ya Mas. Baik Mas Jayus, terima kasih kembali.